Seseorang yang mempunyai kedengkian di dalam hatinya, niku mudah sekali hilang amal-amalnya. Maka akan menjadi terkejutlah orang-orang seperti yang mempunyai kedengkian itu saat di akhirat. Begitu ditimbang, wah aku bendino tak hajat, bendino poso loh, entek. Tapi karena dengkinya sama sama. Jadi biasanya yang podo karo poso, podo karo sing sholat malam. Lho kok sakit ngoten? Lah nggih, janjan ini sholat malam karo aku yang bareng lho kayak nang masjid ya jam 3:30 lho. Oh kok duitnya akeh aku ora. Lah terus gak seneng karo koncone dengki. Nah, si apa? Sere. Nah, ngoten niku mboten. Loh, kok separah itu to? Sakniki nek dilalah. Rezeki ini sing maringi sinten? Gusti Allah. Jenengan kok gak seneng karo ngoleh rezeki. Sing mboten senenge sinten? Wong nek berpikir agak dalam lagi betul. Berarti protes nang Gusti Allah to janjane, Pak. Lah nggih ta? Tak coba dilanjutkan. Sing ngasih rezeki Allah. Gak seneng karo wong oleh rezeki. Padahal sing maringi rezeki Gusti Allah. Berarti protes nang Gusti Allah. Kok ini protes nang Gusti Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Bapak dan saudara-saudara, mari kita mulai bersama-sama dengan terlebih dahulu membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahman. Bapak-bapak dan saudara-saudara rahimakumullah, pada malam hari ini alhamdulillah beberapa minggu terakhir niku kan mesti gerimis hujan ngoten nggih. Nah, mudah-mudahan malam hari ini kita bisa memperoleh pemahaman terhadap Al-Qur'an, tambahan-tambahan pemahaman dan lebih mendalam, dan kemudian mampu untuk menghikmati dan mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Malam hari ini insyaallah kita akan mendiskusikan ayat 89 dan 90 surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين.
bi'sa mashtarau bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi faba'u bighadabin ala ghadab walil kafirina adzabun muhin. Walamma lan nalikane teka, walamma jaa lan nalikane teka hum ing kaum Yahudi kitabun, sebuah kitab Al-Qur'an. Nek ngoten niku paham mboten? Kayak wong dalang ngoten niku. Nggih, kalau di pesantren niku basa Jawa ngoten niku, Bis. Tapi memang ada perbedaan bahasa Jawanya di Jawa Timur dan sini. Nggih, walamma jaa dan tatkala datang hum untuk kaum Yahudi kitabun, yaitu Al-Qur'an min indillah, dari sisi Allah, musyaddiqun yang membenarkan lima kepada kitab Taurat ma'ahum yang beserta mereka dulu. Wakanu dan kaum Yahudi itu min qablu sebelumnya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad itu yastaftihuna memohon kepada Allah untuk menang, alal ladina kafaru mengalahkan orang-orang kafir. Walamma ja'ahum ma'arafu dan tatkala datang kepada kaum-kaum Yahudi itu ma'arafu, yaitu apa hal-hal sifat-sifat yang mereka ketahui, kafaru, sifat-sifat siapa? Sifat-sifat Rasulullah. Kafaru maka kafirlah mereka bihi terhadap sifat-sifat yang ada pada diri Rasulullah. Falaknatullah, maka laknat Allah alal kafirin, kepada orang-orang kafir. Jadi di saat turun Al-Quran, lalu kemudian kaum Yahudi yang ada di Madinah itu mengingkari Al-Quran, lalu di Allah Subhanahu wa Ta'ala dawuh seperti ini. Niku ceritanya ada kaum Yahudi di Madinah yang sering mereka itu menceritakan bahwasannya dulu sebelum Rasulullah diutus menjadi nabi, itu kan terjadi peperangan seperti dijelaskan kemarin. Nah, kalau mereka itu perang saat memohon kepada Allah itu yastaftihuna itu mohon kemenangan dengan menggunakan wasilah dari nabi akhir zaman. Jadi mereka di ayat ini yastaftihuna itu mereka memohon kepada Allah dengan menyebut nama nabi akhir zaman. Ya Allah, ringkasnya ngeten nggih. Pada waktu itu orang Yahudi kalau mau perang itu doanya itu, ya Allah, menangkanlah kami karena hak kebenaran Rasulmu yang akan datang, nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad itu maksudnya. Nah, itu dijadikan dasar oleh para ulama kalau kita itu memohon kepada Allah itu boleh menggunakan wasilah Rasulullah SAW. Ya Allah, kabulkanlah doa kami dengan wasilah atau dengan hak kebenaran Rasulmu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Ya, ada juga yang dibentukkan sholawat. Maula ya sholli wa sallim iman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali
muqtahami. Ada yang muqtahami, ada yang muqtahimi. Itu guru saya itu dapatnya dari Madura. Itu rentetannya dari Kiai Khalil Bangkalan, ijazah. Nah, doa-doa seperti itu, seperti yang saya baca itu adalah berwasilah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan menang. Ada yang mengatakan berkembang ini ceritanya, ini berkembang. Ini Israiliyat. Israiliyat itu boleh, kita tidak harus membenarkan dan menyalahkannya, tapi itu bisa menyambungkan, melengkapi cerita. Jadi kaum Yahudi yang sekarang Bani Israel dan jadi Israel itu sampai sekarang kan masih mencari yang namanya tabut. Tabut itu kotak. Kotak itu isinya ya diantaranya adalah ada tulisan-tulisan doa wasilah itu, dan juga ada barang-barang. Nah, ada yang mengatakan barang yang dimaksud itu adalah warisannya Nabi Sulaiman. Maka sampai hari ini kaum Yahudi itu kan pinginnya membongkar Masjidil Aqsa, karena diceritakan bahwa kotak itu tersimpan di bawah Masjidil Aqsa itu. Maka sampai sekarang kan terus ingin membongkar itu. Ada atau tidaknya, yaitu tadi ini tidak boleh kita percayai 100%, tapi tidak boleh juga kita ingkari 100%. Karena ini adalah seperti pelengkap dari kisah-kisah yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis-hadis. Nah, kaum Yahudi ini saat datang Al-Quran, padahal saat datang Nabi Muhammad, padahal sebelumnya doa saja menggunakan nama Nabi Muhammad, begitu datang mereka kufur, mengkufuri. Nah, di sini disebutkan tadi itu falaknatullahi alal kafirin, maka laknat Allah untuk orang-orang kafir. Orang-orang kafir berarti tidak hanya dikhususkan pada orang Yahudi, ya, orang yang kafir. Artinya zaman sekarang pun kalau ada yang mengkufuri, apalagi setelah mengetahui kebenaran Al-Quran dengan bukti-bukti yang nyata, kok masih kufur, nah itu bisa kena laknat Allah. Nah, bukti yang nyata itu seperti apa? Contoh, zaman sekarang ini ilmu pengetahuan dan alat-alat yang mendukung ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat, termasuk penelitian-penelitian tentang janin. Itu kan peneliti janin akhirnya masuk Islam. Itu yang tidak mengingkari berarti. Tetapi ada orang-orang yang di dalam hatinya itu memang benar ya Al-Quran, tapi mau kemudian saya iman kepada Al-Quran, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mereka berat. Kenapa? Karena banyak yang dipertaruhkan, gitu. Yang dipertaruhkan itu, ini dari cerita para mu'alaf. Mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Mereka-mereka yang masuk Islam itu oleh lingkungannya dikucilkan, Pak. Bahkan tidak hanya pengkucilan secara fisik, itu, tetapi secara psikis dan secara ekonomis. Gitu. Jadi ekonominya juga dihancurkan. Nah, itu yang cerita mu'alaf. Nah, mereka seringkali menjadi takut. Apalagi kalau penghasilan mereka memang dari sana, Pak. Karena semakin banyak jamaah itu semakin banyak persepuluhannya, gitu. Kan lebih banyak lagi ini tuh. Mu'alaf itu kalau cerita itu mewah tuh, Pak. Mereka kehidupan para pemuka agama itu. Ya, Islam juga ada sih sekarang yang mewah-mewah. Mewah boleh nggak? Boleh, asal itu tidak kedunian. Kedunian itu cinta dunia. Ya. Jadi menariknya ini ku ngeten iki. Islam itu Allah melalui Rasulullah, melalui Al-Quran dan hadis memerintahkan, hei carilah ilmu. Cari ilmu itu sangat wajib.
Kalau sudah dapat ilmu, maka tanggung jawabnya adalah mengimaninya itu kan. Sudah ada ilmunya, menemukan bukti kebenaran, maka harusnya diimani dan dijalankan. Kok nek pun jalankan, biasanya tuntutannya ditambah lagi harus ikhlas. Pak, ikhlas itu perlu diperjuangkan terus-menerus. Nggih. Karena nanti kalau orang itu sudah berilmu, paham, amal dan ikhlas, itu pasti digoda. Karena apa? Karena hidup ini kan sebagaimana di surat Al-Mulk itu alladzi ja'alal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita itu akan diuji terus. Nah, kalau sudah ikhlas, diuji, lulus, berarti naik keikhlasannya. Berarti naik keimanannya. Begitu terus sampai meninggal. Nah, bagi orang-orang yang tidak lulus lulus ujian itu, ya bisa salah satu contoh. Kalau di dalam kisah sahabat Rasulullah itu kan ada yang namanya Sa'labah ya, yang minta doa kepada Rasulullah sampai 2 kali nggak dikasih doa, lalu tetap minta yang ketiga kali, kemudian didoakan oleh Rasulullah, punya kambing banyak, kaya, lupa dengan sholat, bahkan lupa dengan zakat. Nah, itu adalah contoh betapa ada ujian-ujian yang secara terus-menerus. Di kisah-kisah umat-umat terdahulu sebelum Rasulullah itu juga ada yang namanya pendeta Bal'am bil Bauro. Ini muridnya ini banyak sekali, dan muridnya ini pun dari kiai, ibaratnya suhune, guru besarnya nih. Nah, itu pun karena dicoba oleh Allah dengan berbagai macam, tapi akhirnya pintu jebolnya pertama ini mulai minuman keras. Jadi digoda dengan korupsi nggak mau, digoda dengan zina nggak mau, akhirnya minuman keras saya sedidik. Di dalam Al-Quran aja mengharamkan minuman keras itu bertahap. Nah, ini masih mudah diatasi, mungkin begitu. Tapi ternyata jebol, begitu mabuk ngerempet ke zina, ngerempet ke membunuh orang. Nah, niku padahal pun cara ngoten murid-murid mawon cara sakniki niku kiai ulama ini. Berarti kan gurunya ulama. Itu akhirnya jatuh. Nah, Bapak, itu kisah umat terdahulu kalau tidak salah itu adalah umatnya Nabi Musa. Di antara umatnya Nabi Musa. Niku yang 89. Sekarang yang 90 nggih. Bi sama elek banget kelakuan atau perbuatan. Istarau bihi anfusahum. Istarau bihi yang kaum Yahudi menjual anfusahum diri mereka, ayak furu menjual dengan kekafiran, bima anzalallah menjual diri mereka dengan kekafiran untuk bima anzalallah dengan apa yang diturunkan oleh Allah. Ya, bahasa sederhananya adalah perbuatan yang sangat jelek, yang sangat buruk, yaitu menjual dirinya sendiri dengan kekafiran kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengganti keimanan dengan kekufuran, intinya begitu. Bagian mengapa mereka itu berlaku seperti itu, padahal itu buruk banget. Itu adalah bagian itu kronolocut. Lacut itu di sini kalau bahasa Indonesianya itu adalah iri atau karena dengki. Ayyunazzilallahu min fadli, dengki bahwa Allah menurunkan karunia-Nya ala may yasha kepada
orang-orang yang Allah kehendaki min ibadi di antara hambanya. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang saya hormati, saya mencoba mencari kata bagian. Bagian itu adalah dengki. Itu di dalam Al-Quran ada 6 ayat yang sama persis hurufnya bagian. Itu ada 6 ayat. Salah satunya ini di Al-Baqarah ayat 90. Nah, yang kedua itu di surat Yunus. Surat Yunus itu surat yang ke-10 ayat 90. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut, lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas. Kalau di sini ayat 90 Quran ayat 90 surat Yunus ini adalah artinya menganiaya. Nah, di Al-Jathiyah itu surat yang ke-45 ayat yang ke-17. Fama khatalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Baghyan. Maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian yang ada di antara mereka. Nah, ini dengki sama dengan di ayat 90 surat Al-Baqarah. Ayat yang lain di ayat 19 surat Ali Imran. Innad dina indallahil Islam wa ma khatalafal ladina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Nah, niki artinya juga karena kedengkian. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Al-Baqarah 90, Yunus 90, Al-Jathiyah 17, Ali Imran 19, Asy-Syura atau surat yang ke-42 ayat 14. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah kecuali setelah datang kepada mereka ilmu pengetahuan karena kedengkian di antara mereka. Dengki juga. Di surat Al-Baqarah ayat 213. Di sini artinya tidaklah berselisih tentang kitab itu melainkan orang yang telah didatangkan kepada mereka kitab, yaitu setelah datang kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata karena dengki antara mereka sendiri. Jadi dari ayat-ayat ini kalau dijadikan satu Bapak-bapak, bagian itu mayoritas hanya satu yang tidak artinya. Yang satu tadi menganiaya, tapi yang lainnya 5 ayat itu maknanya dengki. Nah, para ulama cendekiawan itu ada yang menafsiri seperti ini. Bagian itu adalah iri hati yang tidak senang melihat yang lainnya mendapatkan kebaikan. Yang sering kita terkenal disebut SMS nih kan. Susah melihat orang senang. Nah, sama kaum Yahudi pada zaman Rasulullah SAW. Nabi akhir zaman yang dibangga-banggakan, disebut-sebut waktu berdoa, digunakan wasilah untuk berdoa kepada Allah. Nah, ternyata kok Muhammad itu bukan dari golongan mereka. Akhirnya kan mereka itu tidak suka karena yang dapat anugerah kenabian itu bukan dari golongan mereka. Apalagi kalau didetailkan lagi. Nah, sopo Muhammad? Karena akhirnya begini. Muhammad itu ora iso maca. Muhammad itu ya duduk pemuka di antara kita dan yang lain-lain. Karena kedengkian. Nah,
Imam Ghazali di dalam kitab Hidayatul Hidayah niku untuk mengatasi iri dengki itu ada lima hal yang bisa dipakai untuk mengatasi kedengkian yang ada di dalam diri. Mengetahui cara untuk mengatasi rasa dengki niku gunanya nopo Pak? Nah, kalau ngobati awak dhewe ya tentu kita selamat nih. Kalau kita sudah selamat, maka kita dengan mengetahui bagaimana cara menundukkan kedengkian manusia itu kita bisa mengajari anak kita bisa mengajari istri kita bisa mengajari orang lain untuk bagaimana caranya menghilangkan kedengkian. Dengki niku paling sering terjadi niku biasanya setara niku nek wong sugih niku biasanya dengkinya kepada orang sugih. Nek wong pinter dengkinya kepada orang pinter. Nek wong ganteng dengkinya ya karo wong ganteng. Lah ada juga yang lain, bukan karena kesamaan seperti itu, tapi karena seduluran. Gitu. Wah, adikku sugih, adikku pinter, ini mudah sekali muncul kedengkian-kedengkian. Apa yang diungkapkan oleh Imam Ghazali untuk mengatasi rasa dengki ini, yang pertama itu sifatnya umum sekali. Kita untuk mengatasi kedengkian itu adalah mengikuti petunjuk Allah sedalam-dalamnya, sebaik-baiknya. Nah, ini kan umum banget Pak. Tapi cetok, ini lingkarannya, umpamanya ya semua itu di atas kita itu adalah dalam rangka taat kepada Allah. Kan sudah jelas dilarang kan iri niku. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa iri itu bisa menghapuskan kebaikan seperti api memakan kayu kering. Nah, kayu kering itu kan gampang banget. Nah, seseorang yang mempunyai kedengkian di dalam hatinya, itu mudah sekali hilang amal-amalnya. Maka akan menjadi terkejutlah orang-orang seperti yang mempunyai kedengkian itu saat di akhirat. Begitu ditimbang, wah aku bendino tak hajat, bendino poso loh, entek. Tapi karena dengkinya sama-sama. Jadi biasanya yang podo karo poso, podo karo sing sholat malam. Lho kok sakit ngoten? Lah nggih, janjane nek sholat malam karo aku yo bareng lho kae nang masjid yo jam 3:30 lho. Oh kok duitnya akeh aku ora. Lah terus gak seneng karo koncone dengki. Nah, apa? Sere. Nah, ngoten niku mboten. Loh, kok separah itu to, Pak? Sakniki nek dilalah. Rezeki ini sing maringi sinten? Gusti Allah. Jenengan kok gak seneng karo ngoleh rezeki. Sing mboten senenge sinten? Wong nek berpikir agak dalam lagi betul. Berarti protes nang Gusti Allah to janjane, Pak. Lah nggih ta? Tak coba dilanjutkan. Sing ngasih rezeki Allah. Gak seneng karo wong oleh rezeki. Padahal sing maringi rezeki Gusti Allah. Berarti protes nang Gusti Allah. Kok ini protes nang Gusti Allah. Ini kok dilarang kok. Nah, itu hampir sama dengan orang yang melalui kehidupannya dan mboten wis usaha keras tapi kok masih susah sulit mawon ngoten. Terus alah urip kok gak enak banget. Piye to Gusti Allah. Niku nek jenengan kita lalar itu mirip seperti itu. Ora trimo nang Gusti Allah. Nah niku nek dialuske malih. Udan meneh. Ngoten niku nggih mboten kanthil. Iki watu kok nang kene. Kok ganggu perjalanan bae. Ini nggih mboten kanthil.
Coba kalau hal-hal seperti itu disadari, maka lalu kemudian kita mencoba terapkan pada diri kita. Hidup ini kan enak. Nggih. Napa lah mboten terlalu ya ana wong ana duit akeh. Oh ya wis rezekine ku. Padahal kita itu tidak perlu sebetulnya ngiri rezekinya orang lain itu karena apa? Karena belum tentu orang yang mendapatkan rezeki banyak orang kepenak. Nggih ta? Niku kita yakin loh Pak. Nah, maka kalau kita itu dimasukkan ke dalam diri kita, ini kok orang duit akeh, tapi kok abu-abu iki piye ya? Ora sikat wae mangke. Nggih niku nggih berarti kan mboten saged menghikmati hal-hal yang halus seperti itu. Wong nyoto jenenge nek duwite akeh urung tentu nggawa apa? Nggawa berkah, nggawa seneng, nggawa damai. Lah nek kok ana rezeki kok ora nggawa damai niku. Biasanya pasti salah, Pak. Oleh golek niku lho salah. Dengan kesadaran itu akhirnya kan kita lebih kuat. Orang tentu barokai, wong ora barokai wae kok diuber-uber. Halal ya orang tentu. Tapi niku wangel, Pak. Pemane pas butuh, ini pas butuh ini sulit sekali. Pak kok sing halal, sing haram ayo angel kok. Lah nek padha angel ya milih sing halal kan. Nah, itu mengikuti yang pertama tadi sebagaimana Imam Ghazali mengikuti petunjuk Allah niku hanya tidak sekedar ono pelanganan. Mboten pelanganan itu maksudnya apa? Ya kita harusnya ke kanan. Ke kanan itu kemana? Nah, dibaca tulisannya. Nganjuk apa Madiun. Apa kan ada yang tersimpan di belakang rambu. Di Al-Quran, di ajaran-ajaran kita itu juga ada yang tersimpan yang lebih halus. Oke, para ulama niku ada yang berpendapat bahwa Al-Quran itu satu kata yang sama itu bisa mempunyai kedalaman ilmu niku 12 nopo 18 kilo lupa. Nah, bahkan ada yang terkenal 12 atau 18 itu. Tapi ada yang berpendapat itu sampai 100 berapa gitu. Oke. Contoh ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kula waos nggih. Versi yang lain. Segala puji bagi Allah yang mendidik semesta alam. Betul nggih? Tadi Tuhan semesta alam. Sekarang yang mendidik. Lalu mendidik niku sami dengan kata yang merawat. Mendidik merawat itu yang menghendaki baik. Segala puji bagi Allah yang menghendaki baik alam semesta. Ini beda balik. Nah, kalau dikontekkan ke Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang menghendaki saya bagian dari alam semesta itu untuk lebih baik. Segala puji bagi Allah yang mendidik saya yang bagian dari alam semesta itu untuk menjadi lebih baik. Betul-betul loh Pak. Kedalaman seperti itu akan membuat diri kita lebih anteng lah hidup ini. Di antaranya yang kedua menurut Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah untuk mengatasi rasa dengki itu adalah dengan menggunakan akal berpikir untuk menghitung antara kerugian dan keuntungannya orang hasud. Kalau menghitung tenanan di angen-angen kali ditulis itu mungkin lebih detail kalau ditulis Pak. Oke. Tapi ada orang itu kalau menghitung
sifat dirinya niku ditulis. Sifat elek iki nek tak lakoni sak elek-eleke sampai kaya apa toh? Lalu kemudian nanti di miringnya itu resiko, konsekuensi. Itu dereng ngurusi, belum membahas tentang pahala dan dosa. Sawelek-elek konsekuensi apa yang terjadi. Contoh, minum minuman keras. Nah, aku kok mabuk mlaku nang dalan. Ora ngerti apa-apa gitu. Nah, maka yo isin toh. Itu kalau saya film Korea nih Pak, itu kayaknya biasa orang mabuk minum di warung terus mabuk, itu biasa. Karena apa? Kanan kiri nih gitu. Dan itu kayak seperti warung angkringan, betul Pak. Warung angkringan pinggir jalan itu kayak pun biasa. Asal umurnya pun di atas 17 tahun, yang dianggap orang dewasa dan mampu bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Contoh lagi, kalau saya mencuri, konsekuensinya aku ketangkep nang dalan itu diajar. Nah, ketangkep polisi. Nah, niku untung rugi. Hasud niku hampir tidak ada untungnya. Untungnya mungkin senang, tapi senangnya itu pun semu. Contoh, saya tidak senang melihat orang mendapat nikmat Allah. Yang terjadi pada diri saya nomor sakit hati kan? Sakit hati itu yang kita tidak senangi, yang kita dengki itu. Tahu aja enggak tuh Pak? Gitu, enggak tahu dia. Itu sakit sendiri. Sakit terhadap diri di dalam jiwa, di hati itu bisa menyebabkan orang menjadi marah, suntuk, sedih, putus asa, dan seterusnya. Itu konsekuensi belum ngitung pahala dan dosa. Walaupun ada orang yang kebangetan, Pak. Nah, jangan yang namanya dosa dan pahala itu ya konsekuensi itu. Itu beda nih. Yang ketiga, tadi yang pertama itu mengikuti petunjuk Allah sedalam-dalamnya dan mengamalkan sebisa-bisanya, sebaik-baiknya. Yang kedua, menghitung untung dan ruginya. Yang ketiga, ketika menolak kerusakan atau mudarat yang diakibatkan oleh sifat hasud atau iri dengki, serta menjaga diri dari bekas dari sifat tersebut. Oke, tadi itu menghitung-hitung secara akal pikiran dan kita sudah menemukan kerugian-kerugiannya. Kalau rugi ya harusnya kita tolak. Dalam konsep beragama nih Pak, kalau menurut saya yang paling penting itu adalah menjaga diri dari kejahatan-kejahatan terdahulu. Karena pada saat seseorang itu mencoba ngilangi kejahatan, niku api niku mesti teko. Hampir pasti datang. Contoh, marah itu adalah jelek. Maka saya menghindari marah. Kalau saya sudah tidak marah, yang datang adalah saya sabar. Kan betul. Pertama hanya menghilangi marah. Nah, begitu juga kedengkian itu kita hindari karena kita sudah tahu hitung-hitungan untung dan ruginya tadi. Yang keempat, menurut Imam Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah, memandang bahwasannya manusia itu menghindar dari sifat hasud atau iri dengki ini. Kalau saya itu orang yang dengki kepada si A. Seandainya si A itu tahu bahwa saya dengki kepada dirinya, seneng mboten, Pak? Mboten. Gelem ora kekancan kali itu. Mboten. Pada satu saat, apakah kedengkian itu bisa disimpan selama-lamanya? Sulit. Kedengkian itu sulit untuk disimpan selama-lamanya. Karena mimik, sikap, nada bicara itu akan under control, tidak terkontrol. Itu bisa keluar.
nek gak duwe kanca ayo repot. Nah, itu yang keempat. Yang kelima, kalaulah yang nomor 1 sampai nomor 4 itu tadi adalah ikhtiar, pendalaman, lalu kemudian memekak ke jiwa kita, mekak mengendalikan jiwa kita, dan kita mencoba beramal menghindari dari kedengkian itu. Niki yang terakhir, yang kelima itu adalah pasrah. Lagi-lagi niku, karena apa? Bapak-bapak dan saudara-saudara, sesungguhnya seseorang itu tidak akan bisa memperbaiki dirinya kecuali atas pertolongan Allah dan diizinkan oleh Allah. Lah kalau stempel izin restu, ibaratnya ngoten nggih, itu adalah dari Allah, ya sudah, kita harus selalu berpasrah, mendekat, berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai masalah yang kita pandang mungkin remeh mawon lah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu kan doa seperti dihafal anak-anak kecil. Ya Allah, lindungilah kami dari rasa susah. Oh susah kok kan dirubah orang susah wis seneng. Mengapa kok berlindung kepada Allah? Ngoten lho. Wal ajzi wa minal hammi wal ajzi niku lemah. Dari lemah kan tinggal ngadeg semangat kan. Ternyata Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, saya mohon kepada Engkau, saya berlindung kepadamu. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika wa a'udzubika minal ajzi wal kasali. Kasal niku males. Males saja. Nah, ternyata itu semua memang tidak ada sesuatu yang bisa lepas dari izin Allah. Maka kita harus selalu mendekat dan meminta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ikhtiar-ikhtiar kita. Yang paling terkenal la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu tidak ada daya upaya untuk menghindar dari kemaksiatan dan melakukan ketaatan kecuali atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung. Niku Bapak, ayat 89 dan 90. Yang 90 ini ada sedikit yang belum kita baca. Faba'u bi ghadabin ala ghadab. Karena itu mereka mendapatkan murka sesudah mendapatkan kemurkaan. Jadi kaum Yahudi itu mendapatkan murka sesudah mendapatkan kemurkaan. Kemurkaan yang pertama itu adalah kemurkaan di mana mereka itu mengingkari perintah Nabi Musa, mengingkari kitab Taurat, diantaranya dengan menyembah patung. Diperintah untuk masuk gerbang, masih ingat gak? Dulu masuk gerbang diminta untuk mengucapkan kalimat apa nih? Kalau lali nih, itu aja diganti. Pokoknya, nah ini menyebabkan kemurkaan Allah. Dan kemurkaan yang lain, kemurkaan yang disebutkan di sini yang terakhir itu adalah kemurkaan karena mengingkari Nabi Muhammad SAW. Berarti double kemurkaannya. Nek murka saja niku kayak apa? Apalagi murka yang double. Sing murka Gusti Allah lah, itu kan luar biasa jeleknya, luar biasa enggak apa menyakitkan, Mas. Murka Allah niku Bapak saged berupa ngeten iki, saged berupa dilulu nggih. Nah, kalau bahasa Arabnya niku istidraj, dilulu itu dilulur
kayak mengulur senar untuk disendal agar kena. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah itu banyak diberi kenikmatan, tapi nanti itu adalah akan disiksa. Niku mirip bola voli diumpankan ke atas, maka sampai ada yang namanya korun. Harta korun itu kan saking sugih ini, habis itu dibuka, mungkin ya kayak sekarang mungkin yang melalui gempa nih, buka belum gitu kan, masuk semuanya. Padahal kunci gudangnya saja niku kalau bawa dikumpulkan itu harus pakai 100 atau 40 dari kereta di bawah kuda atau sapi, itu kuncinya saja. Tapi zaman sekarang ya enten kayak ngoten mungkin nih. Sing wong sugih-sugih sak dunya, sugih-sugih sak Indonesia niku lho Pak. Itu mungkin kalau kuncinya dikumpulkan ya mungkin berkereta-kereta begitu ya. Ya, kalau kita kan paling loro ya kudane sing endian dhewe gak duwe kuda. Alhamdulillahirabbil alamin, malam hari ini walil kafirina adzabun muhin, dan bagi orang-orang kafir akan mendapatkan adab muhin. Muhin itu yang menghinakan. Sudah kena adab yang menghinakan. Sudah jatuh ketimpa tangga diisin-isin kancane maneh. Berarti ngoten, tentu lebih dahsyat lagi. Adab Allah yang menghinakan itu lebih dahsyat lagi. Bapak-bapak dan saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua kemampuan untuk mengendalikan kedengkian dan terhindar dari rasa dengki. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shaghira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma sabbit imanana wa nawwir qulubana wa barik lana fima a'taitana wa sallimna fid dunya wal akhirah. Allahumma yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah. Allahumma kafina bihalalika an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwaka. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.